Halo Sobat Ria Kamera, Kiki Darmawan di sini. Kali ini kami membagi tips bagaimana cara merawat dan menyimpan alat-alat fotografi kalian dengan baik. Oke, ada yang harus Sobat perhatikan sebelum Sobat tuh menyimpan kamera pada penyimpanan yang khusus atau yang tempat biasa Sobat simpan gitu. Kalau kita udah dari luar, kamera yang udah kita pakai kan bekas-bekas keringat tuh. Nah, itu bisa kita bersihin terlebih dahulu sebelum kalian nyimpen. Nah, bagi kalian atau sobat yang belum punya alat pembersihnya, kalian bisa membeli cleaning kit. Nah, ini kami ada contoh cleaning kit. Cleaning kit itu ada beberapa tools, yaitu ada blower. Blower ini fungsinya untuk ngeluarin angin, untuk ngeblow atau ngangkat debu-debu yang menempel gitu. Menempelnya nggak menempel keras ya, kalau menempelnya udah paten, nah itu harus digosok. Jadi kalau ini biasanya orang-orang gunakan untuk di sensor kalau di lapangan. Kalau misalkan kena debu baru nempel, itu kan biasanya kita bisa blow, langsung bisa keangkat kotorannya. Nah itu ini efektif banget. Kedua ada di sini ada kain. Nah, kain lap ini bisa kalian gunakan untuk membersihkan optik lensa, sama LCD kamera. Nah, tapi ini tidak disarankan untuk membersihkan sensor, karena ini bahannya tidak dianjurkan untuk sensor, hanya dianjurkan untuk optik dan LCD, viewfinder juga salah satunya bisa. Gitu. Di sini ada lens pen. Lens pen ini juga sama seperti lap yang tadi, tapi ini lebih spesifik dia. Dia ini kegunaannya kalau bagian sini dia ada dua sisi. Lens pen itu dia ada dua sisi, ada brush sama ada pennya. Nah, pennya ini untuk menggosok si lensa gitu, untuk bagian pembersihnya. Kalau brush ya dia kuas biasa untuk ngangkat-ngangkat. Kalau misalkan di sebelahnya itu ada kerikil atau benda asing yang nyangkut, nah si pen ini kan nggak bisa ngebersihin. Nah, kuasnya inilah tugasnya untuk ngangkat si benda asing itu. Gitu. Next, ini ada cairan. Nah, cairannya ini berfungsi untuk membersihkan bodi kamera sama optik juga, tidak untuk dipakai di sensor. Karena kalau sensor itu beda cairannya. Kalau di cleaning kit, kalau kalian beli cleaning kit itu cuma untuk bodi luar sama optik, itu masih bisa. Nah, untuk penggunaannya kalian kalau misalkan di bodi, kalian tinggal spray aja di bodi dan kalian siapkan satu buah sikat gigi. Kalian tinggal spray nggak usah terlalu dekat aja, jangan terlalu dekat. Kalian agak jauhin aja sekitar ya kurang lebih 30 cm lah. Tinggal di spray, habis itu kalian tinggal digosok aja. Nah itu, kalau sikat giginya itu nggak dapet dari cleaning kitnya, jadi kalian harus beli ya di warung-warung terdekat lah. Gitu. Kalau di optik, saran kami jangan terlalu dekat juga. Kalau bisa ya dilapnya dulu, spray dikit, baru kita gosok di si lensa, kayak gitu. Oke, setelah kalian udah bersihin alat-alat fotografi kalian setelah pemakaian, baru deh kalian boleh simpan di penyimpanan yang khusus. Kalau misalkan kalian belum punya tempat penyimpanan yang khusus, kalian ada banyak opsi nih. Kalian bisa taruh di tempat ruangan yang ada sirkulasi udara, atau kalau misalkan kalian udah punya tempat yang khusus, bisa ditaruh di dalam sini. Nah, ini kami sebagai contoh, ini ada dry cabinet. Dry cabinet ini udah pakai listrik, jadi kita nggak perlu khawatir kalau humidity-nya itu tidak sesuai, karena kita udah set di awal kalau yang elektrik. Kalau kalian punya Tupperware, nah itu juga bisa dipakai tuh. Bagaimana cara untuk ngurangin humidity-nya? Nah, kalian bisa gunakan silica gel. Nah, ini silica gel ini berfungsi untuk mengurangi atau menyerap kelembaban yang ada di dalam tempat tertutup itu. Contoh, kita ambil contoh biar lebih gampang, itu di Tupperware tersebut atau dry box. Orang-orang biasa kalau dulu tuh biasa disebut dry box ya. Bentukannya tuh kayak Tupperware. Nah, gitu. Ini kalian tinggal recharge, ini yang mode recharge, dan
Bisa nggak pakai yang tanpa recharge? Bisa juga, sama sebenarnya recharge dan non recharge. Bedanya itu ya kalau recharge berarti lebih praktis aja. Di dalamnya tuh silikanya itu sama kok, nggak ada bedanya. Kalau misal pakai ini, kalian tinggal dorong di sini. Ini ada tempat chargingnya, tinggal dicolokin. Nanti silika yang di dalam, ini kebetulan masih warna pink, berarti belum siap pakai ya. Ini masih keadaan, kalau di sini sih tulisan wet atau basah. Nah itu harus kita keringin terlebih dahulu. Kalau udah kering, warnanya akan berubah jadi ungu pekat. Nah itu baru siap untuk dipakai. Kalau udah dia kering, berarti dia udah siap untuk nyerap kelembabannya. Untuk ngecasnya berapa lama tergantung dari tempat yang kita cas. Misalkan di tempat yang lembab nih, gitu. Kita cas ini, ya dia bakal lama. Karena sistemnya dia kan, dia nggak ada switch on off untuk nyerap kelembaban dan enggaknya. Dia selalu nyerap kelembaban. Jadi saat kita recharge pun dia bakal nyerap, cuman tidak se ekstrim lah. Dia nyerap kelembabannya tiba-tiba baru full, baru diamin 30 menit udah habis gitu, nggak segitu. Dia lumayan lama ini pemakaiannya kalau udah kering gitu. Jadi pakai yang elektrik lebih simpel daripada yang nggak elektrik. Karena kalau nggak elektrik kalian harus jemur, bisa sangrai juga, kan kurang efisien lah waktu kalian. Kalau elektrik kan tinggal colok, tinggal tidur, besoknya udah siap pakai. Gitu. Oke, kita tools cleaning kitnya saya rapin dulu. Nah, kalau misalkan nggak punya dry cabinet, gimana cara nyimpannya? Gampang aja cara nyimpannya sebenarnya. Kalian bisa taruh di tempat yang ada sirkulasi udara, itu udah cukup. Saran jangan di dalam tas atau di dalam lemari. Taruh aja di luar yang ada sirkulasi udara. Nah nanti sobat tinggal sediain cleaning kit aja untuk maintenance-nya. Kalau misalkan kamera nggak kepake seminggu atau 2 bulan, sebulan kayak gitu nggak kepake, kan pasti debuan. Nah setidaknya seminggu sekali itu kita bersihin lah untuk ngilangin debunya biar nggak numpuk atau nempel gitu. Untuk kelembabannya sendiri di sini sih udah. Kalau ini kita pakai acuan contoh. Kebetulan ini udah ada lampunya. Nah di dalam kami udah ada contohan satu lensa, satu kamera juga. Nah di sini juga ada persentasenya di setiap dry cabinet yang udah elektrik. Begini dia ada persentase di sini. Persentase ini menunjukkan berapa persen kelembaban yang ada di dalam. Nah kalau sobat pakai yang begini, turunnya itu nggak instan ya, 1-2 jam atau 3 jam itu udah sesuai yang kita set. Nggak, dia menyesuaikannya memang agak lama, karena namanya aja penyesuaian, bukan langsung penurunan di pompa, disedot gitu, langsung humidity-nya udah pas gitu, nggak gitu. Dia perlahan dia menyesuaikan dengan barang-barang yang kita masukin ke dalam dry cabinetnya ini. Gitu, misalkan kalian ngesetnya jam 1, mungkin berapa jam kemudian, mungkin bisa 5 jam, 8 jam, bahkan 12 jam juga bisa, tergantung besar kecilnya tempat penyimpanan kalian gitu. Dan banyak dan enggaknya alat yang ada di dalam itu juga ngaruh sebenarnya gitu. Jadi dicolok, nanti di set, ditunggu aja kurang lebih mungkin sekitar 3-4 jaman atau 5 jam, baru cek lagi. Kalau misalkan masih nggak sesuai, setting lagi sesuai dengan buku panduannya. Kalau mau alangkah baiknya, mau jaga kamera dan lensa-lensa dan equipment yang lain tetap aman, belilah penyimpanan yang khusus untuk alat fotografi Anda gitu. Oke, segitu dulu tips perawatan dan penyimpanan alat-alat fotografi dari kami. Semoga bermanfaat, dan like jika kalian suka video ini, dan sampai jumpa di video kami selanjutnya.